Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bokateja yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami mewakili dari kurikulum mau menyampaikan beberapa info berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli 2020, khususnya mungkin adalah untuk kelas 11 dan kelas 12, karena Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bokateja yang kami hormati, di dalam pembelajaran ini Bapak Ibu nanti akan dilaksanakan secara daring seperti yang sudah kami sampaikan pada saat kegiatan rapat kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kegiatan pembelajaran daring ini kami dari kurikulum mau menyampaikan bahwasanya untuk kegiatan pembelajaran daring ini bisa menggunakan fitur atau mungkin fasilitas dari Google, yaitu nanti bisa menggunakan Google Classroom atau menggunakan Google Form, di mana yang hal tersebut itu saling terintegrasi antara Google Form, Google Drive, dan Google Classroom. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Akan tetapi kami berharap Bapak Ibu untuk pembelajaran di tahap 2 ini atau di tahap tahun ajaran baru ini lebih baik lagi dibanding tahun kemarin atau dibanding yang lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan Google Classroom atau mungkin Google Drive atau mungkin Google Form, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah yang pertama berkaitan dengan materi. Silakan Bapak Ibu bisa disiapkan materi yang akan disampaikan kepada siswa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah presensi. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya yang perlu disiapkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu berupa absensi guru mapel, di mana absensi ini nanti akan disediakan oleh tim kurikulum. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah beberapa poin yang perlu Bapak Ibu laksanakan di kegiatan pembelajaran besok tanggal 13 Juli 2020. Minimal adalah seperti ini. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai metode lain selain menggunakan Google Classroom, kami persilahkan, tapi dengan catatan Bapak Ibu bisa lebih baik lagi atau mungkin bisa membuat Bapak Ibu lebih nyaman. Itu seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang perlu nanti dilakukan adalah Bapak Ibu menyiapkan materinya. Ketika ini sudah siap, misalkan ini adalah contohnya, ini adalah contoh materinya. Misalkan ini pelajaran Bapak Ibu. Misalkan di sini kita contohkan materinya adalah berupa PowerPoint. Nanti Bapak Ibu bebas mau menggunakan PowerPoint, bisa mau menggunakan dokumen atau Word boleh, kemudian mau menggunakan video atau mau menggunakan gambar,
kami persilahkan. Yang penting dalam kegiatan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa menyampaikan materinya, dan siswa dipastikan bisa menerima materi tersebut, materi yang Bapak Ibu sampaikan. Di sini kami hanya mencontohkan, mungkin punya Bapak Ibu lebih bagus dibandingkan yang kami contohkan. Baik Bapak Ibu, nanti mekanismenya adalah Bapak Ibu itu harus mempunyai grup kelas. Dalam ini maksudnya adalah grup kelas di Google Classroom. Kemudian syukur-syukur Bapak Ibu bisa masuk juga ke grup kelas siswa, dimana grup kelas siswa ini biasanya adalah dia itu menggunakan WA. Jika nanti Bapak Ibu tidak mempunyai, atau mungkin belum bergabung, atau mungkin kesusahan berkomunikasi dengan siswa, Bapak Ibu bisa silakan menghubungi wali kelas dari kelas tersebut. Sebagai contoh, misalkan saya mengajar DPIP 3, 11 DPIP 3, saya belum bisa berkomunikasi dengan siswa, maka saya bisa menghubungi wali kelas dari kelas 11 DPIP 3. Ini yang Bapak Ibu perlu siapkan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu harus mempunyai Google Form. Ya, di sini Google Form juga penting. Nanti ini yang digunakan sebagai absensi siswa. Jadi nanti siswa sistem pengabsensiannya adalah menggunakan Google Form, itu seperti itu. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita coba masuk ke dalam Google Classroom. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya sekarang mau masuk ke Google Classroom, dimana saya itu biasanya kalau masuk ke sini saya nulisnya Classroom. Oke, ini saya rubah dulu sesuai dengan akun email. Bapak Ibu wajib mempunyai akun Gmail atau email. Kenapa? Karena kalau tidak mempunyai akun Gmail ini, maka Bapak Ibu tidak akan bisa membuat sebuah classroom. Oke, sorry, di sini kita bikin sebuah kelas. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Classroom, ini saya kira bukan hal yang sulit. Di sini saya contohkan misalkan kelas 11 DPIP 3. Misalkan mata pelajarannya adalah misalkan kemudian nanti ruangannya boleh dikasih ruang, kita bikin sama saja D11 DPIP 3. Kita tunggu sejenak, sistem sedang membuatkan sebuah kelas untuk kelas 12 DP3. Nah, Bapak Ibu, di sini tertera yang namanya kode kelas. Kode kelas ini yang nanti akan
dikasihkan ke siswa. Jika Bapak Ibu sudah gabung ke dalam grup siswa yang kelas 11 DBB 3, maka di sini tinggal Bapak Ibu meng-share informasi kode kelas ini. Ini nanti tinggal di share di sini. Ini adalah kodenya, kode. Nah, nanti siswa diinstruksikan untuk bergabung dengan menggunakan kode ini untuk kelas 11 DBB 3. Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah ini di-share, maka Bapak Ibu nanti bisa melihat di sini nanti jumlah anggotanya ada berapa siswa, kayak gitu. Misalkan yang ada 36 siswa, yang ikut baru 34, maka di sini akan tertera 34 siswa, kayak gitu. Tapi perlu diingat juga Bapak Ibu, biasanya siswa itu namanya itu rada-rada aneh. Sebagai contoh, misalkan namanya ini seperti ini, kebalik kayak gitu, atau mungkin namanya biasa nama panggilan atau nama yang lain kayak gitu. Kemudian Bapak Ibu selain itu Bapak Ibu juga bisa mengupload atau mungkin menaruh sebuah file tugas, dimana tugasnya di sini nanti bisa bermacam-macam jenisnya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada video atau mungkin dokumen. Baik Bapak Ibu, ini saya contohkan, misalkan Bapak Ibu sudah mengupload ke Google Drive, maka Bapak Ibu tinggal ambil saja nanti di Google Class kayak gitu, Drive Class kayak gitu. Jika belum, nanti Bapak Ibu bisa membuat. Oke, ini saya contohkan. Ini juga bisa tugas atau mungkin materi atau mungkin pertanyaan singkat sebelum pembelajaran dimulai. Kita tanya-tanya dulu berkaitan dengan siswa, itu bisa. Atau mungkin setelah selesai pembelajaran, maksud saya adalah itu Bapak Ibu bisa menggunakan fitur pertanyaan, atau mungkin dikasih pertanyaan ringan berupa kuis kayak gitu. Kemudian kalau menggunakan materi, maka Bapak Ibu upload materinya lewat sini. Oke, kita coba upload materi. Nah, di sini tadi materinya adalah ini hanya sekedar contoh. Kemudian nanti deskripsinya adalah boleh Bapak Ibu kasih deskripsi, misalkan aturan main dan lain-lain. Kemudian filenya, misal ini ada contohnya PowerPoint, file PowerPointnya nanti silakan Bapak Ibu tinggal di upload di sini, ditambahkan kayak gitu. Nanti ketika ini sudah selesai, tinggal di posting. Ini saya contohkan saja. Oh ya, filenya ini bisa dari macam-macam. Ini karena saya langsung dari komputer, saya ambilnya file. Ini saya taruh di download. Kayaknya saya taruh di download. Berarti saya ke download. Misalkan ini tinggal saya tarik, drag and drop saja, kemudian kita upload. Oke, ini tugas sudah masuk, kemudian nanti tinggal Bapak Ibu posting. Oke, selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan nilai, nanti ketika Bapak Ibu membuat sebuah tugas ya, berupa misalkan kuis atau tugas yang lain, ini biasanya nanti nilai ini memasukkannya adalah secara manual. Jadi secara default itu biasanya nilai ini akan berisi 0.
Maka dari itu nanti ada kemungkinan siswa itu akan menanyakan atau mungkin sedikit konfirmasi terhadap gurunya, kenapa nilai saya itu masih 0, kayak gitu. Jadi nanti di tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu, kemudian anak sudah memberikan jawaban atau tugasnya, itu silakan nanti nilainya dimasukkan secara manual. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan materi ini, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh lagi di kesempatan yang lain, mungkin nanti di saat IHT. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah berkaitan dengan presensi. Ini yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah berkaitan dengan presensi. Kami akan sedikit menjabarkan berkaitan dengan presensi, yaitu adalah Bapak Ibu silahkan membuat Google Form yang berkaitan dengan presensi. Sebagai saya contohkan adalah saya membuka drive baru, tab baru, kemudian saya membuka drive, Google Drive-nya. Oke, ini saya ganti dulu, tadi saya pakai yang ini, ganti akun. Kemudian misalkan di sini classroom, misalkan saya membuat folder baru, saya kasih nama presensi daring tahun pelajaran 2020-2021. Ini saya buat. Nah, di sini ada folder baru, di mana folder ini nanti isinya adalah untuk presensi. Ini saya buka, kemudian ini saya ulangi folder khusus untuk presensi siswa. Ketika saya mau bikin Google Form, maka tinggal klik kanan, kemudian Google Form. Tunggu sebentar. Nah, di sini saya kasih nama, misalkan presensi siswa 11 DPIB 3. Kemudian nanti di sini deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Misalkan kalau mau diisi, masukkan data Anda dengan benar. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu silakan diisi dengan nama siswa. Ini wajib diisi. Kemudian kalau mau dikasih deskripsi boleh. Kemudian masukkan nama lengkap siswa, huruf kapital, kemudian selanjutnya ini nanti berarti nama siswanya siapa, nanti siswa akan mengisi Joko misalkan. Kemudian selanjutnya kelas, kemudian untuk kelas ini biasanya kelas itu untuk mempermudah kita menggunakan boleh pilihan ganda, boleh drop down, atau mungkin kotak centang.
lebih enaknya pakai pilihan ganda aja. Sebagai contoh misalnya kelas 11 DPIB 1, kemudian di sini 11 DPIB 2, 11 DPIB 3. Ini disesuaikan dengan jumlah kelas yang Bapak Ibu ajar atau Bapak Ibu ampu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan keterangan. Keterangan ini nanti bisa diisi dengan hadir atau tidak hadir. Ya, keterangan. Nah, keterangan nanti diisi dengan keterangan hadir atau tidak hadir. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ditambahkan lagi, yaitu berkaitan dengan hari, di mana hari ini adalah hari Bapak Ibu mengajar. Di hari ini silahkan siswa untuk dikasih pilihan berupa drop down, nggak apa-apa. Di sini pilihnya adalah sesuai dengan hari yang diajarkan. Sebagai contoh, saat dalam satu minggu kan satu hari, maka di sini saya contohkan misalkan hari Selasa, cukup satu saja. Kemudian ditambah lagi nanti di sini tanggal, pilihannya berarti nanti tanggal. Baik Bapak Ibu, ini adalah beberapa format yang dibikin di dalam form presensi. Saya ulangi lagi, di sini di dalam membuat form presensi ini nanti di sini terdiri dari form presensi, terdiri dari nama siswa, kemudian kelas, kemudian keterangan hadir, kemudian hari, kemudian tanggal. Kenapa dibikin hari dan tanggal ini? Nanti untuk memvalidasi siswa ini melakukan manipulasi presensi atau tidak. Dengan adanya ini nanti untuk melakukan cross check antara data yang benar dengan data yang tidak. Baik Bapak Ibu, ini adalah form yang disiapkan atau yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu nanti tinggal pilih kirim, kemudian kumpulkan email. Ini tujuannya supaya nanti satu anak itu cukup satu kali presensi. Kemudian di sini ini adalah linknya. Ini link ini yang nanti akan dibagikan ke siswa. Link ini adalah link yang dibagikan ke siswa. Oke. Link ini adalah yang nanti akan dibagikan ke siswa. Ini adalah link punyanya 11 DPIB 3, link presensinya 11 DPIB 3. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya Bapak Ibu bisa mencobanya. Misalkan di sini kita coba tempel linknya. Nah, ini adalah link presensinya. Silakan masukkan alamat email. Misalkan alamat emailnya adalah siswa@gmail.com.
sebenarnya ini tidak harus email siswa. Ini saya kasih apapun itu bisa, yang penting adalah alamat sebuah email, entah itu aktif atau tidak aktif. Kemudian selanjutnya nama siswanya misalkan Joko, kemudian Joko ini adalah kelas 11 DPI 3, kemudian hadir, pilih hari, misalkan karena dalam satu minggu itu hanya 1 hari, maka di sini pilihannya cukup langsung saja dikasih harinya tersebut, tidak usah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dikhawatirkan terlalu banyak fitur itu akan malah ini memungkinkan siswa itu salah ngeklik kayak gitu. Jadi cukup satu saja untuk meminimalisir terjadinya suatu kesalahan. Kemudian nanti diisi tanggal ini misalkan tanggal 12 bulannya, berarti ini 13 ya, 13 Juli 2020. Nah, kemudian tinggal di kirim. Nah, ini berarti siswa tersebut itu sudah melakukan presensi. Nah, hasilnya di mana? Hasilnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, di presensi siswa sesuai dengan kelasnya. Kemudian lihat di sini. Kemudian ini ya, ini diklik, kemudian buat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil presensi siswa. Jika jumlah siswanya itu ada 36, maka di sini kalau masuk semua maka seharusnya ada 36, berarti nanti sampai sini, sampai ke bawah, sampai 36 kayak gini, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk mengcross siswa ini melakukan manipulasi data atau tidak adalah Bapak Ibu bisa mencocokkan antara tanggal dengan yang ada di sini. Ketika kita cek di sini ternyata tanggalnya 12, kemudian di sini tanggalnya 13. Nah, maka dari itu ini ada perbedaan data. Nah, terjadi perbedaan data ini berarti siswa terdeteksi melakukan manipulasi data. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian rekapan ini, andai kata ini nanti ada 36 siswa, rekapan ini yang nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk memasukkan ke jurnal administrasi guru Bapak Ibu. Ya, jurnal administrasi guru Bapak Ibu nanti akan dimasukkan di sini semua. Ini yang nanti akan dimasukkan oleh Bapak Ibu. Ini nanti jika Bapak Ibu agak kesulitan, nanti tinggal di ini aja, di print boleh, di save offline juga boleh, supaya nanti Bapak Ibu ketika tidak terkoneksi ke internet juga tetap bisa mengaksesnya. Seperti itu Bapak Ibu berkaitan dengan presensi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan absensi guru mapel. Ya, baik Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Bukadija yang saya hormati, Bapak Ibu selain mengisi materi, selain meng-cross check presensi, Bapak Ibu juga wajib untuk mengisi absensi guru. Baik, absensi guru ini silakan Bapak Ibu isi. Nanti dari kurikulum akan meng-share link untuk diisi absensinya, yaitu Bapak Ibu, ini kami contohkan adalah beberapa jurnal pembelajaran guru yang sudah kami siapkan sesuai dengan harinya. Bapak Ibu cukup mengisi sesuai dengan harinya. Sebagai contoh, tadi saya mengajarnya di hari Selasa, maka Bapak Ibu cukup mengisi yang jurnal hari Selasa saja. Jika
Bapak Ibu mengisinya hari Kamis, maka Bapak Ibu terjadi sedikit kesalahan pengisian jurnal atau mungkin salah tempat. Ini nanti akan kami share di grup Skansika. Ini saya demokan saja. Ini adalah nanti dibuka di sini. Baik, ini adalah contoh dari jurnalnya. Silakan Bapak Ibu isi sebagai contoh, misalkan harinya hari Selasa, maka di sini tinggal pilih hari Selasa. Kemudian tanggal berapa Bapak Ibu ngisi, misalkan di sini tanggal 14. Kemudian selanjutnya misalkan nama gurunya adalah Ahmad PHK misalkan. Ahmad PHK ST. Kemudian mapelnya misalkan tadi mapelnya adalah kemudian sekalian tadi adalah 11 TKJ 3 ngajarnya. Selanjutnya berikutnya di tahapan 2 ini, nanti ini adalah pertemuan minggu pertama. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa lihat jumlah siswa yang masuk berapa. Bapak Ibu bisa lihat di presensi tadi yang ini ada berapa siswa. Berarti ada 25 siswa. Ada 25 siswa yang enggak ada 25 yang masuk. Jika jumlahnya 36 berarti maka yang enggak masuk itu adalah 11. Kemudian ini tadi mapelnya sistem kemudian materinya adalah misalkan tentang setelah itu Bapak Ibu silakan klik kirim atau submit. Oke, dari jika sudah seperti ini maka Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya absen ini pembelajaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai kesempatan terakhir kami simpulkan bahwasanya di dalam video ini ada 3 kesimpulan besar. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menyiapkan materi pelajaran yang nanti akan disampaikan ke siswa peserta didik atau siswa SMK Negeri 1 Pukatisa sesuai dengan yang diampu oleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan yaitu adalah Bapak Ibu membuat presensi siswa, di mana presensi ini adalah dibikin sesuai dengan jumlah kelas yang diajar oleh Bapak Ibu. Sebagai contoh, misalkan saya mengajar seluruh kelas 10 TKJ, maka di sini harus membuat presensi kelas 10 TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, dan TKJ 4 jika saya mengajarnya hanya kelas 10 TKJ. Kemudian selanjutnya proses pembuatan presensi ini nanti silakan Bapak Ibu menggunakan Google Form. Kita samakan saja semuanya menggunakan Google Form untuk presensi.
Kemudian selanjutnya di dalam proses yang dibikin oleh Bapak Ibu, di dalamnya itu berisi ada nama siswa, kemudian kelas, kemudian ada keterangan di sini adalah keterangan hadir atau tidak hadir, kemudian harinya, kemudian tanggal. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir yaitu adalah Bapak Ibu silahkan nanti mengisi jurnal guru atau absensi guru. Jurnal ini nanti akan disediakan oleh kurikulum dan akan di-share nantinya. Gitu. Saya kira seperti ini dulu dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan mohon Bapak Ibu yang mengalami kesulitan atau kendala untuk berkenan menghubungi kami supaya nanti kami carikan solusi yang terbaik. Dari kami sekian, mohon maaf apabila dalam pembuatan tutorial ini ada salah tutur kata yang kurang pas. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.